Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami atas nama Dwi Agustina dari Prodi PA2. Di sini kami akan menjelaskan pada materi kawasan teknologi pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah teknologi pendidikan yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD yang kami hormati. Baiklah, langsung saja. Di sini ada AECT atau Association for Educational Communication and Technology. Ini membagi 5 domain atau bidang garapan teknologi pembelajaran. Nah, untuk AECT sendiri ialah Asosiasi untuk Pendidikan Komunikasi dan Teknologi Pendidikan Internasional. Nah, di sini kawasan desain, kawasan pertama teknologi pembelajaran, yaitu desain atau perencanaan yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain suatu program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan sistematik. Untuk pengertian desain sendiri yaitu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi. Nah, selanjutnya ada kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembauran perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologi dalam kurikulum. Dengan semakin rumitnya praktek pengelolaan dalam bidang teknologi pembelajaran ini, teori pengelolaan umum mulai diterapkan dan diadaptasi. Teori pengelolaan proyek mulai digunakan khususnya dalam proyek desain pembelajaran. Teknik atau cara pengelolaan proyek-proyek terus dikembangkan dengan meminjam dari bidang lain. Tiap perkembangan baru memerlukan cara pengelolaan baru. Keberhasilan sistem pembelajaran jarak jauh bergantung pada pengelolaannya karena lokasi yang menyebar. Dengan lahirnya teknologi baru, dimungkinkan tersedianya cara baru untuk mendapatkan informasi. Akibatnya, pengetahuan tentang pengelolaan informasi menjadi sangat potensial. Dasar teoritis pengelolaan informasi berasal dari disiplin ilmu informasi. Pengelolaan informasi membuka banyak kemungkinan untuk desain pembelajaran, khususnya dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran yang dirancang sendiri. Dalam kawasan pengelolaan terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek yaitu perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan. Pengelolaan proyek berbeda dengan pengelolaan tradisional atau land and staff management. Karena 1. Staf proyek mungkin baru, yaitu anggota tim untuk jangka pendek. Yang kedua, pengelola proyek biasanya tidak memiliki wewenang jangka panjang atas orang karena sifat tugas mereka yang sementara. Yang ketiga, pengelola proyek memiliki kendali dan fleksibilitas yang lebih luas dari yang biasa terdapat pada organisasi garis dan staf. Para pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek yang lain. Nah, untuk yang kedua, dari pembagian dari kawasan pengelolaan yaitu ada pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur dan pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencakup personil, keuangan, bahan baku, waktu,
fasilitas dan sumber pembelajaran. Pengembangan efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan dua karakteristik penting dari pengelolaan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian, cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan antara medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras atau lunak dan dukungan teknis terhadap pengguna maupun operator. Pengelolaan ini juga memperhatikan permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur dan pelatih. Keputusan pengelolaan penyampaian sering bergantung pada sistem pengelolaan sumber. Yang keempat, pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, cara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan atau memproseskan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pentingnya pengelolaan informasi terletak pada potensi untuk mengadakan revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. Nah, demikian penjelasan dari materi kawasan teknologi pembelajaran. Nah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.